Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada mata kuliah Diagnosis Kesulitan Belajar, dosen pengampu Diana Ernawati, SPD MPD, Universitas Muria Kudus. Di sini kami akan membahas mengenai jenis-jenis kesulitan belajar. Adapun kelompok 5 yaitu 1. Rika Rohmatul Ummah, NIM 2019-33081. 2. Syafaatul Udmah, NIM 2019-33075. 3. Umi Sa'diyah, NIM 2019-33058. Dan yang terakhir, Ayu Regina Damayanti, NIM 2019-33052. Kesulitan belajar adalah suatu keadaan yang membuat suatu individu sulit untuk memahami suatu pembelajaran. Kesulitan belajar yang dialami setiap individu satu dengan individu yang lainnya tentu berbeda. Jenis-jenis kesulitan belajar ada 3, yaitu yang pertama, kesulitan membaca, yang kedua, kesulitan menulis, dan yang ketiga, kesulitan menghitung. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ayu Regina. 1. Kesulitan membaca. Kesulitan membaca ataupun dyslexia learning sebenarnya adalah bukan bentuk dari ketidakmampuan secara fisik, tetapi karena ada masalah dengan penglihatan yang mengarah pada bagaimana otak mengolah dan memproses informasi yang sedang dibaca anak. Faktor yang menyebabkan munculnya kesulitan belajar antara lain 1. Keturunan atau faktor genetik yang didahului disfasianya. Kedua, pengaruh hormon prenatal seperti testosteron. Yang ketiga, gangguan migrasi neuron. Yang keempat, kerusakan akibat hipoksi iskemik perinatal di daerah paritotemporo-occipital. Dua, kesulitan menulis. Kesulitan belajar menulis yang berat disebut juga disgrafia. Disgrafia menunjuk pada ketidakmampuan mengingat cara membuat huruf atau simbol-simbol matematika berkesulitan belajar. Disgrafia learning terjadi dalam beberapa tahapan, yaitu 1. Mengeja. Mengeja adalah kegiatan membuat huruf yang benar dalam ucapan atau tulisan dari kata atau suku kata. Yang kedua, menulis permulaan, yaitu melakukan aktivitas membuat simbol tertulis. Menulis permulaan berarti menulis cetak dan sambung. Yang ketiga, menulis lanjutan atau ekspresi atau komposisi adalah kegiatan menulis yang bertujuan untuk mengungkapkan pikiran atau perasaan yang diungkapkan dalam bentuk tulisan. Kegiatan ini sangat membutuhkan keterampilan berbicara, mengeja, membaca, serta menulis permulaan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Umi Sa'diyah. Yang ketiga yaitu kesulitan menghitung. Kesulitan menghitung atau dyscalculia learning adalah gangguan perkembangan kemampuan aritmatika atau keterampilan matematika yang jelas mempengaruhi prestasi akademik atau mempengaruhi kehidupan sehari-hari anak. Tingkat kesulitan berhitung dibagi berdasarkan tingkatan kelompoknya, antara lain 1. Kemampuan dasar berhitung. Kemampuan ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, mengelompokkan atau classification adalah kemampuan anak dalam mengelompokkan suatu benda berdasarkan sesuatu, misalnya ukuran, jenis, warna, bentuk, dan sebagainya. Yang kedua, membandingkan atau comparison adalah kemampuan membandingkan dua-dua benda atau objek berdasarkan ukuran atau jumlah kualitas. Mengurutkan seriation adalah kemampuan untuk membandingkan ukuran atau kuantitas itu dari dua buah benda. Cara mengurutkannya dari yang paling pendek atau minimal ke yang paling panjang atau maksimal. Yang keempat, menyimbolkan atau symbolization adalah kemampuan untuk membuat simbol atas kuantitas berupa angka dan simbol.
Yang kelima, konservasi adalah kemampuan untuk memahami, menghitung, dan menggunakan aturan yang sama dalam hitung. Bentuk nyata dari konservasi adalah pada penggunaan rumus dalam operasi hitung. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Safa Atik. Yang kedua, kemampuan dalam menentukan nilai tempat. Dalam matematis, pemahaman akan nilai tempat sangat penting. Hal ini karena nilai suatu bilangan ditentukan oleh tempat atau kedudukan suatu bilangan di antara bilangan lainnya. Bilangan yang terletak di sebelah kiri mempunyai nilai yang lebih besar daripada bilangan sebelumnya. Yang ketiga, kemampuan dalam melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Yang keempat, kemampuan memahami konsep perkalian dan pembagian. Sebagian guru jarang menyadari permasalahan siswa. Misalnya, masalah yang sering terjadi pada peserta didik yaitu lupa, ingat, dan kejenuhan dalam belajar. Kesulitan belajar dalam arti yang luas. Yang pertama yaitu learning disorder. Adalah suatu kondisi di mana proses belajar seseorang tergantung karena timbulnya respon yang bertentangan. Contohnya, siswa yang sudah terbiasa dengan olahraga berat seperti karate akan mengalami kesulitan saat belajar menari. Yang kedua yaitu learning dysfunction. Adalah gejala di mana proses belajar siswa tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya siswa tersebut tidak menunjukkan adanya kelainan mental, gangguan alat terapi, atau gangguan psikologis lainnya. Misalnya, seseorang siswa yang memiliki postur tubuh yang lebih tinggi, atletis, dan sangat cocok menjadi atlet bola voli, namun karena tidak pernah dilatih bermain bola voli, maka dia tidak dapat menguasai permainan bola voli dengan baik. Yang ketiga, yaitu underachiever, yaitu mengacu pada siswa yang memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajar tergolong rendah. Contohnya yaitu siswa yang telah dites kecerdasannya dan menunjukkan tingkat kecerdasan tergolong sangat unggul, yaitu antara IQ 130 sampai 140. Namun prestasi belajarnya biasa-biasa saja atau malah sangat rendah. Yang keempat yaitu slow learner atau lambat belajar. Adalah siswa yang lambat dalam proses belajar dan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan sekelompok siswa lain yang memiliki tingkat potensi intelektual yang sama. Yang kelima yaitu learning disabilitas atau kesulitan belajar mengacu pada gejala di mana siswa tidak mampu belajar dan menghindari belajar, sehingga hasil belajarnya berada di bawah potensi intelektualnya. Sekian pembahasan mengenai jenis-jenis kesulitan belajar dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.